Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KW untuk Anda. Kujadikan masalah sebagai peluang dan tantangan dalam setiap kajian. Itulah menjadi moto kami. Kita bersama di channel Kandaga Winaya untuk memahami masalah dalam Filomena sebagai realitas, harapan, maupun kesenjangan. Skemata, modus otoritas, serta research menjadi landas tumpu kami dalam memahami fenomena sebagai satuan topik bahasan channel Kandaga Winaya. Kali ini kami akan membahas topik perihal pewujudan bahasa tulis ilmiah. Itu judul topik bahasan kali ini. Topik ini dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa karya ilmiah dapat dikomunikasikan melalui bahasa tulis. Sehingga pewujudan bahasa tulis ilmiah diperlukan. Jadi, organitas kami memandang bahwa bahasa tulis ilmiah itu diperlukan untuk mengomunikasikan karya ilmiah. Adapun masalah dalam bahasan ini, kami memandang bahwa pewujudan bahasa tulis ilmiah menjadi masalah akibat tidak semua partisipan memiliki kompetensi dalam berbahasa ilmiah, khususnya bahasa tulis ilmiah. Oke, jadi kita sadar bahwa keterbatasan kemampuan partisipan untuk mengomunikasikan karya ilmiah dalam bahasa tulis ilmiah terbatas. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa penggunaan bahasa tulis ilmiah itu akan dilakukan oleh penulis dan oleh pembaca. Oleh karena itu di sini kita lihat pertama adanya partisipan, tadi yang kita sebut penulis dan pembaca. Kemudian adanya karya ilmiah. Kemudian dilakukan komunikasi. Dan komunikasi itu akan menggunakan bahasa tulis ilmiah. Nah, syarat bahasa tulis ilmiah di sini dikemukakan ada 3 hal. Jadi penggunaan bahasa tulis ilmiah harus memenuhi syarat logis, lugas, sistematis. Jadi ketika partisipan ingin mengomunikasikan karya melalui bahasa ilmiah, dia harus memenuhi syarat lugas, logis, dan sistematis. Lugas itu berkaitan dengan data-data di dalam penggunaan bahasa itu harus betul-betul dikuatkan oleh bukti, oleh fakta, sehingga memunculkan kepastian, kefaktualan. Maka itu akan melahirkan kelugasan pesan ketika ditransaksikan melalui bahasa tulis. Dan hal ini nanti akan berkaitan dengan penggunaan bahasanya. Demikian pula bagaimana cara menyajikan data-data karya tadi di dalam sebuah tulisan itu harus logis. Logis ini akan berkaitan dengan aktivitas penalarannya, berpikirnya.
apakah itu menggunakan penalaran induktif, deduktif, atau reflektif. Jadi ketika sebuah pesan akan dikomunikasikan melalui bahasa tulis ilmiah, si penulis harus menggunakan pola nalar, apakah induktif, deduktif, atau reflektif. Sehingga ketika itu diwujudkan dalam sebuah naskah, sebuah teks akan kelihatan alur berpikirnya, dari mana dia mulai membahas suatu topik bahasan atau perihal karya ilmiah tadi, apakah dari hal khusus menuju ke umum, atau dari umum ke khusus, atau sebaliknya, umum ke khusus, khusus ke umum, bisa begitu, atau dari khusus ke umum, umum ke khusus. Nah, itu biasanya disebut dengan model reflektif. Kemudian sistematikanya, bagaimana urut-urutan pengorganisasian pesan sebagai topik bahasan dalam karya tulis ilmiah tadi. Jadi ketika partisipan ingin mengomunikasikan suatu karya melalui bahasa tulis, harus memenuhi 3 syarat tadi. Nah, kita lihat selanjutnya sekarang. Bagaimana aktivitas ketika terjadi transaksi pesan di mana seorang partisipan akan melakukan aktivitas mekanisme psikofisik dan aktivitas strategi produktif. Nah, ketika akan melakukan atau sedang melakukan transaksi pesan melalui tulisan, maka si pelaku itu akan melakukan aktivitas mekanisme psikofisik, pengendalian jiwa raga, dan melakukan strategi produktif. Mekanisme psikofisik ini akan mengendalikan penalaran atau berpikir. Nah, di sini ada 4 penalaran atau 4 berpikir dikendalikan oleh mekanisme psikofisik. Pertama, akan melakukan penalaran metakognitif. Metakognitif di sini berpikir menghubungkan masa lalu dengan data saat ini atau peristiwa saat ini. Jadi berpikir mundur untuk memikirkan apa yang terjadi di saat ini. Maka itu melakukan penalaran metakognitif, menghubungkan. Atau bahkan juga bisa menembus ke masa datang, dihubungkan ke masa datang. Bagaimana? Jadi ada 3 titik berpikir, masa lalu, saat ini, masa datang. Kedua, mekanisme psikofisik tadi akan digunakan untuk penalaran deskriptif, yaitu mengurai atau menjelaskan sesuatu secara runtut, secara rinci, mendeskripsikan, menjelaskan unsur-unsur atau komponen-komponen dari sesuatu. Selanjutnya akan melakukan aktivitas penalaran evaluatif. Nah, di mana di sini si partisipan akan melakukan beraktivitas berpikir untuk membuat suatu keputusan tentang sesuatu. Maka itu disebut penalaran evaluatif. Keempat, melakukan penalaran kreatif. Jadi bagaimana partisipan atau individu tadi melakukan kegiatan berpikir untuk menghasilkan sesuatu sebagai hal baru di tempat tersebut. Jadi metakognitif akan mengendalikan penalaran metakognitif, penalaran deskriptif, penalaran evaluatif, dan penalaran kreatif. Selanjutnya, strategi produktif. Nah, ini pun merupakan aktivitas partisipan ketika melakukan aktivitas penggunaan bahasa tulis ilmiah. Strategi produktif juga akan mengendalikan aktivitas berpikir atau bernalar. Pertama, akan melakukan penalaran reflektif,
kedua penalaran kritis, ketiga penalaran pragmatis, dan keempat penalaran produktif. Nah, itu dilakukan oleh partisipan ketika seseorang melakukan aktivitas berbahasa tulis ilmiah. Jadi ada mekanisme psikofisik, ada strategi produktif. Kedua-duanya akan mengendalikan aktivitas penalaran. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Dengan penalaran-penalaran tadi akan menghasilkan sebuah topik untuk disajikan dalam karya tulis ilmiah. Nah, di sini biasanya topik atau fokus sajian atau fokus bahasan dalam karya tulis ilmiah itu dinyatakan dalam tesis statement, yaitu pernyataan dalam sebuah kalimat lengkap membahas perihal fokus atau topik bahasan. Jadi harus dibuatlah sebuah tesis statement atau kalimat pernyataan untuk menggambarkan bahasan di dalam tulisan ilmiah tadi. Nah, ini bagaimana tesis statement dirumuskan? Tesis statement dirumuskan berdasarkan adanya tema, adanya maksud, kemudian adanya tujuan. Nah, jadi tesis statement itu membahas perihal topik sajian atau topik bahasan di dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan menggunakan bahasa tulis ilmiah. Nah, misalkan saya buat sebuah tesis statement dari sebuah karya tulis berbahasa ilmiah, misalkan. Dalam sajian ini, penulis akan membahas perihal dampak penggunaan rumah kaca terhadap lingkungan. Nah, itu sebagai tesis statement dari karya yang akan saya hasilkan dengan menggunakan wujud bahasa tulis ilmiah. Itu saya pilih berdasarkan tema, berdasarkan maksud, dan berdasarkan tujuan. Misalkan tadi saya akan membahas tentang tema perihal dampak rumah kaca. Temanya itu misalkan terhadap lingkungan. Adapun maksud saya ingin menggambarkan sebuah realita atau sebuah kenyataan di sekitar kota-kota besar. Adapun tujuan saya ingin mengubah cara pandang terhadap masyarakat di perkotaan. Jadi, tulisan saya akan membahas topik perihal dampak rumah kaca terhadap lingkungan. Jadi tesis statement itu penting dirumuskan untuk menjadi titik awal, titik fokus pembahasan dalam sebuah karya ilmiah dengan berbahasa tulis ilmiah. Nah, selanjutnya